Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sangat berbahagia Bapak Ibu semuanya atas seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa ini adalah bentuk syukur dengan lisan kita yang menjadi perwakilan tentang bersyukurnya hati kita. Bahwa kita sangat bersyukur kepada Allah, kita kenali betul bahwa nikmat dari Allah sangat banyak. Terlebih sekarang hujan dan jenengan masih diberi taufik oleh Allah untuk bisa ngaji. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar, Masya Allah. Ada beberapa kalimat indah yang sering disampaikan oleh jamaah yang bisa ngaji di musim hujan itu. Kalimatnya seringkali dibuat status. Hanya orang-orang terpilih saja yang dimampukan oleh Allah. Masya Allah, Mas. Masya Allah gitu. Dan jenengan alhamdulillah gitu. Termasuk yang dipilih oleh Allah untuk dimampukan, dibisahkan. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Ini insya Allah karena jenengan memang sudah terbiasa bersyukur kepada Allah terhadap hal-hal yang kecil, sehingga jenengan diberi istiqomah seperti ini. Masya Allah. Sekali lagi tidak setiap orang diberi seperti ini. Tapi bagi yang memang mendapatkan taufik, ngaji itu nggak capek Bapak Ibu semuanya. Setidaknya itu yang saya rasakan ketika saya hendak ditarik oleh Allah jadi ustadz. Itu di antara pengantarnya tuh nggak pernah capek kalau ngaji itu. Rasanya tuh semangat gitu. Nggak ada istilah capek. Ngaji itu semangatnya luar biasa. Dan jadi kan perlu tahu gitu, bahwa ketika Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, maka yang pertama dilakukan oleh Allah diantaranya adalah memahamkan persoalan agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan persoalan agamanya. Dan ini betul Bapak Ibu semuanya. Saya yakin panjenengan yang sudah berumur pasti tahu memang itu betul itu. Bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, makanya yang dilakukan oleh Allah adalah membuat hamba itu paham soal agamanya. Ini benar Bapak Ibu semuanya. Kenapa ini benar? Karena dengan agama yang jenengan ketahui itu, maka jenengan akan bisa menyikapi semua keadaan dengan sudut pandang yang baik. Itu. Mau kaya atau miskin, lagi longgar atau sempit, anak lagi soleh atau anak lagi ora patio soleh, istri lagi soleh atau kurang soleh, itu kita tetap punya rumus untuk menyikapinya. Ini loh agama. Dan itu betul Bapak Ibu semuanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepada dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan persoalan agami pun. Makanya dengan walaupun hujan seperti ini kok bisa ngaji itu Masya Allah. Masya Allah. Itu sebuah karunia yang besar yang harus sangat kita syukuri Bapak Ibu semuanya. Masih ingat rumusnya Makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Segala sesuatu ibadah yang melakukannya lebih berat, maka pahalanya lebih besar.
Berarti nek ngaji lagi terang dengan ngaji lagi udan, oke endi pahalane? Udan. Itu ayo. Nggih. Makanya jenengan sekarang dapat pahala berlipat. Nah, itu loh. Coba, kalau kita punya ilmu kan enak tuh. Hujan, peluang, iya enggak? Iya enggak, oh, Ibu? Kan jarang-jarang juga. Nanti kalau musim terang jadi kan ngarep-ngarep pengen ngaji pas udan orang mboten saged nggih. Nggih. Sekarang ada hujan dinikmati, Masya Allah. Masya Allah. Inilah saya lagi makanya diingat-ingat Bapak Ibu semuanya nggih. Jadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka yang dilakukan pertama apa? Memahamkan persoalan agamanya. Demi Allah, Bapak Ibu semuanya. Saya jadi ustadz udah lebih dari 15 tahun. Itu menghadapi banyak soal orang-orang yang hidup dengan berbagai macam soalnya, demi Allah. Selesainya dengan persoalan agama, enggak dengan yang lain. Makanya membekali agama ke anak-anak kita seperti mbak-mbak ini yang masih muda ini penting banget, supaya ada tempat kembali. Anak kita ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kan yang punya anak remaja nanti di di generasi sekarang itu kan generasi super milenial ya, yang orang tua kadang-kadang nggak ngerti. Kita orang tua kadang-kadang nggak ngerti. Iki maksudnya opo ini. Yang penting dibekali persoalan agami. Sebab nanti kalau dia belak-belok baliknya ke agama. Kalau enggak dibekali agama, belak-belok narkoba. Itu belak-belok jadi ISIS. Itu. Tapi kalau agamanya ada, nanti dia belak-belok balik lagi. Begitu Bapak Ibu semuanya. Maka pastikan jangan capek ngajak anak-anak ngaji, kenalkan terus sedikit demi sedikit, enggak langsung paham, enggak langsung memetik buahnya. Jangan pikir ngaji sedikit terus oleh siki anak jenengan boten. Tapi setidaknya ada bekal dasar, ini penting. Maka sekali lagi kita di kondisi hujan seperti ini bersemangat dengan mengambil di antara kaidah dalam agama kita adalah makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Apapun yang cara memperolehnya berat, maka pahalanya lebih berat. Maka ngaji dalam kondisi hujan pahalanya lebih besar daripada ngaji dalam kondisi terang. Alhamdulillah. Yang kedua apa tadi? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan loh. Allah berkehendak kebaikan kepada seseorang, maka seseorang itu akan dibuat paham soal agama ini pun. Nggih. Maka malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk sama-sama belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ini bisa membekali hidup kita menjadi jauh lebih baik di masa-masa sebelumnya, insya Allah. Kembali Sabtu pagi Mas Latif berangkat, Mas Latif. Tapi terus saya nggak ketemu jenengan. Masya Allah. Di Masjid Al Yakin tempat saya tinggal udah mulai rame. Alhamdulillah. Dulunya hanya kultum 15 menit loh ya di sana. Sekarang sudah bisa sampai syuruk dan pesertanya lumayan. Kalau disediakan konsumsi 100 itu habis Mas itu Mas. Kurang malahan. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk mengetahui ilmu agama berkebaikan. Bahkan sebagian jamaah kemarin sampai ke saya sanjang, Ustaz, kajian jenengan di Al Yakin ditambah 2 kali lagi. Maunya seminggu 3 kali gitu. Masya Allah. Masya Allah. Artinya semangat untuk menambah ilmu itu menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah belajar nih mukadimah tentang bagaimana kita berbekal menuju Ramadan kita, yaitu satu dengan doa, doa, kemudian dengan bersyukur terhadap nikmat umur. Ada 4 poin, ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah kita berbekal dengan ilmu. Dalilnya adalah Quran surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladzi la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Berbeda sekali ya Bapak Ibu semuanya. Sama-sama masuk Ramadan, jikalau kita sudah berbekal dengan ilmu, nanti pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih besar. Karena memang berbeda cara mengetahuinya, cara sikapnya terhadap Ramadan itu menjadi berbeda. Nah, ini malam hari ini kita akan sedikit bahas tentang itu. Kemudian kemarin berbekal yang kedua adalah berbekal dengan fisik. Karena ini adalah perlombaan. Dalilnya adalah
Quran surah Al-Hadid ayat 21, Quran surah Ali Imran 133, Quran surah Al-Baqarah 148. Nggih. Fastabiqul khairat. Kemudian sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah Al-Hadid 21. Atau wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah Ali Imran 133. Itu semua menunjuk bahwa memang ini perlombaan. Atau dalam Quran surah Al-Mutaffifin, hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nggih. Semua itu merujuk bahwa untuk urusan akhirat kita, urusan surga kita, itu kita berlomba-lomba. Karena ini perlombaan, maka butuh persiapan fisik. Nggih. Kemarin saya contohkan orang yang mau lomba 17-an. Voli, ibu-ibu semangatnya pol-polan. Jam 8:30 mangkat teng lapangan. Jam 8:30 mangkat teng lapangan itu. Pripun semangat banget niku. Padahal hadiahnya nggak besar ya Mas ya. Kita ya mung piala plus yo nek uang pembinaan piren 5 juta asal mboten. Katosnya mboten nggih. Niku mohon semangatnya pol-polan sebab seneng. Napa? Sebab seneng. Nah, jenengan harusnya ngaji dengan kondisi yang seneng, Pak Ibu semua seneng. Jangan menjadi beban tapi seneng. Sejatinya ngaji itu pasti menyenangkan bagi yang memperhatikan insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah berbekal dengan hati yang baik. Karena Rasulullah bersabda, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atas. Akan banyak nanti orang puasa di bulan puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu soal hati. Soal menjaga hati. Tidak batal puasanya tapi tidak dapat pahala. Saged boten? Saged boten? Bisa nggih? Orang puasa nggak batal, nggak harus qadha, nggak harus ganti, tapi nggak dapat pahala. Ada? Ada. Seharian puasa gibah terus. Habis niku. Nggih. Ketemu tonggo. Ketemu habis itu nggak dapat apa-apa. Malah utang. Subhanallah. Puasanya nggak batal, tidak harus mengkodok, tapi nggak dapat pahala. Makanya Rasul bersabda, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atas. Ada banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Malamnya ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi. Ada banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih bareng, nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali lelah dan ngantuk. Bayangin, karena apa? Karena hatinya tidak baik. Itu yang sering saya sampaikan ke jenengan, ibu-ibu kadang merendahkan orang lain gampang banget. Kalimat, nggak perlu pakai kalimat untuk merendahkan orang lain itu. Nah ini udah merendahkan orang lain. Wah, ini. Ini pun cuma gitu doang tuh. Itu berarti tanda hatinya tidak sehat. Ingat Allah berfirman, illa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu semuanya. Hari nanti di mana anak-anak harta enggak bermanfaat illa kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka masuk Ramadan hati harus selamat. Kata Rasulullah, ala inna fil jasad mudghah. Ingatlah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalau daging ini baik, maka baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jikalau buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah hati kita. Makanya adik-adik jangan sampai nanti kalau ada apa-apa kemudian hatinya buruk sangka. Jangan. Pokoknya baik sangka saja supaya kita jadi orang yang sukses. Nanti sepanjang bulan Ramadan saya mengajarkan kitab namanya Tazkiyatun Nufus, berbicara tentang itu. Nah, kemarin saya sampaikan ke jenengan bahwa tubuh kita ini ibarat sebuah rumah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, imam besar, Masya Allah. Beliau mengatakan tubuh ini seperti rumah, pintunya ada 3 sebenarnya. Pintu utamanya adalah mata.
rumah itu kan ada pintunya, ada pintunya, ada jendelanya, ada angin-anginnya. Maka ketahuilah tubuh ini juga ada pintunya. Pintunya adalah mata. Jendelanya adalah telinga. Angin-anginnya ini loh, mulut. Dari tiga inilah setan mempengaruhi kita. Maka siapapun yang ingin mendapatkan hati yang lurus, pastikan jenengan jaga tiga bagian ini. Coba jangan perhatikan, adik-adik sudah biasa zikir pagi zikir petang belum? Sudah. Salah satu bacanya adalah Allahumma afini fi badani. Terus? Itu Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah belum? Sudah belum? Insya Allah. Kalimat Allahumma afini fi badani, ya Allah, saya minta afiah terhadap badan saya. Afiah itu artinya apa? 5 kebaikan dunia, 5 kebaikan akhirat. Makanya di antara doa antara adzan dan iqamah yang marfu sampai ke Rasulullah, riwayatnya sampai ke Rasulullah, antara adzan dan iqamah jangan ditinggalin ini doanya. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Minta apa itu? Minta afiah. Afiah itu seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Jadi kalau jangan minta Allahumma inni as'aluka afiyah, jenengan sedang minta 5 kebaikan dunia, 5 kebaikan akhirat. Nah, di zikir pagi itu sebutkan Allahumma inni afiyata terhadap badan. Allahumma afini fi badani. Tetapi di sini disebutkan setelah disebutkan badan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Coba jangan perhatikan. Kok dadak disebut sam'i wa basori, pendengaran, penglihatan, padahal pendengaran dan penglihatan bagian dari badan bukan? Kan pun diminta tadi tuh, Allahumma afini fi badani kabeh. Tetapi untuk pendengaran, penglihatan disebut khusus karena memang dari situlah awal panah iblis masuk ke kita. Ibu-ibu bisa iri sama tetangga karena melihat tetangga punya mobil baru. Nek matanya meremes. Ora pengen. Gini apa nggih? Jenengan jadi punya keinginan karena jenengan membuka mata. Gini apa nggih? Tahu gue sing tuku mobil anyar, jenengan sing mumet niku pripun? Kalau jangan udah ngaji enggak nih? Ada Bapak Ibu. Orang tetangganya beri mobil baru, dianya demam niku enten niku. Enten boten? Enten Bapak Ibu semuanya. Saya pernah punya tetangga begitu, naudzubillah. Untuk sekarang udah pindah. Jadi kalau saya kembali waktu jadi pengusaha, itu kan hampir setiap tahun ganti mobil. Dulu Mas Malip. Waktu saya masih jadi pengusaha, setiap tahun ganti mobil baru. Saya yang beli mobil, tetangga saya yang stres. Itu terjadi itu. Coba nih kita nggak melihat, iya kan nggak perlu tuh stres kayak gitu, ngapain? Ingat nih, jadi setiap rumah ada pintunya. Pintunya tubuh kita itu dari mata dan pendengaran. Setiap apa yang diucap juga akan terbias di hati. Makanya malam hari ini kita bahas 2 hal, yaitu bekal yang ketiga dan bekal yang pertama. Bekal ketiga tentang hati, bekal yang kedua tentang bekal yang pertama tentang ilmu. Nanti saya sampaikan beberapa tanya jawab seputar Ramadan. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araquha. Artinya ngatain Bapak Ibu, sesungguhnya Allah mempunyai bejana-bejana di atas muka bumi, dan bejana-bejana Rabb kalian adalah hati-hati hamba-hambanya yang solih. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling halus dan yang paling lembut hatinya. Terus hati itu seperti wadah, Bapak Ibu.
seperti wadah, seperti bejana. Ngertos di bejana ini? Wadah. Rasulullah memberi perumpamaan hati manusia dengan bejana atau wadah. Dan kondisi setiap bejana adalah sesuai apa yang dijadikan di dalamnya dari kebaikan atau keburukan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ina'un biladzi fihi yandah. Semua bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Makanya, jangan kalau pengen tahu kualitas seseorang, lihat apa yang dibicarakan. Sebab mulut ini akan mengeluarkan apa yang di hati. Ya, yang keluar itulah isi hatinya itu. Nek wong senengane mengumpat, mesti hatinya ireng niku. Nggih. Sebentar-bentar mengumpat, sebentar-bentar marah. Itu dijamin hatinya hitam legam itu. Nggih. Jika Bani Adam membuat dosa, maka nuktatun sauda fi qalbihi, maka di dalam hatinya akan kena titik hitam satu. Ele tul ireng, full ireng kabeh. Namanya ron. Apa? Rona ala qulubihim. Nah, kalau sudah jadi ron itu nggak lagi bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Pernah dengar nggak? Ada anak membunuh ibunya, ada nggak? Zaman sekarang ini yang ada, di zaman dulu kayaknya susah ditemui, Pak. Sekarang di YouTube ada anak meracuni Mbak Yuni, bapak ibunya. Subhanallah. Kayak pas dikubur pura-pura nangis lagi. Kenapa? Hatinya sudah nggak lagi bisa membedakan antara yang benar sama yang keliru. Makanya di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Sebab dosa kecil akan membentuk dosa yang besar. Ingatlah gunung itu dibentuk dari pasir dan kerikil. Pasir, kerikil, oke, jadi gunung. Ya enggak? Dosa kecil. Sidik-sidik nih kok. Suwi-suwi, oke. Ji. Maka hati-hati ini. Biasanya suka gini, ini biasanya perempuan ini. Nek lenang ribut lenang. Itu nih. Hati-hati. Dikatakan kulu inaun bilati fi yandah. Setiap mulut itu atau hati akan dikeluarkan lewat mulutnya. Teko mengeluarkan isi tekonya. Isinya teh yo teh. Isinya banyu bening yo banyu bening sing medan. Dasar biasa ngomong elek, ketemu sama ngomong elek omongannya. Makanya sering saya katakan, ada orang temen ini lemu, masya Allah, lemu. Ini kalau apa ini ditimbang abot nih, nih kintalan, berat badannya besar, ngobrol nek melaku. Ini masalah ini orang terkenal nih, saya bulan jamaah saya juga. Saya nggak sebut namanya ya, terkenal di Jogja. Karena tokoh, bulan jamaah aktif. Beliau kalau jalan itu jeleng. Tapi setiap saya ketemu dia tuh enteng ngerosone. Sebab datang itu assalamualaikum Ustaz, itu senyum di situ. Gimana kabarnya Ustaz? Itu akrab banget pokoknya. Ini kalau awalnya guring senyum. Wong abot timbangan ini enteng gak kekoncoan. Ngomongnya titing cilik teko ketemu semari abot. Wongnya cilik tapi sifatnya wala subhanallah. Sa omong-omongnya subhanallah ngeloroni hati. Ini kula abot gini apa nggih? Makanya mbak-mbak jangan terlalu sedih kalau gemuk, nggak masalah. Sing penting napa? Yang penting akhlaknya baik. Kadang-kadang anak pondok balapan langsing. Nggak harus gitu, nggak harus menghafal Quran, gizinya harus cukup. Jangan malahan disuruh makan nasi, makan aku lagi diet nih. Anak saya ini cerita anak saya nih. Anak saya sekarang berarti kelas 3 SMA. Man kelas 3 berarti nih. Kuliah. Pulang tuh, ayah. Aku berhasil nih. Kenapa? Udah seminggu cuma makan nasinya 3 hari. Udah kenapa? Ya pengen langsing ya. Piye? Ngapal Quran pengen langsing.
Katanya yang paling ditakuti ibu-ibu tuh gemuk ya. Nggak usah takut ibu-ibu. Gemuk berarti makmur. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang-orang beriman hatinya penuh dengan kebaikan albir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang fasik hatinya dipenuhi dengan keburukan atau hal yang sifatnya mendorong kepada dosa-dosa, yaitu sifat fujur. Maka perhatikan apa yang kalian pikirkan, semoga Allah merahmati kalian. Maka perhatikan adik-adik, apa yang dipikir harus bersih. Apalagi kita hendak masuk Ramadan, ojo mikir elek. Nih, jangan mikir elek. Berkata Abdullah bin Malik rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai bejana-bejana di bumi yang Allah tidak menerima kecuali yang kuat, yang lembut, dan yang murni. Ini jangan perhatikan. Allah itu punya bejana. Bejananya adalah hatinya hambanya yang soleh. Tidaklah Allah menerima kecuali yang kuat, yang lembut, dan yang murni. Jangan perhatikan betul ini. Perhatikan betul nggih. Ini dulu saya 3 semester belajar ini nih. Yang kuat, yang lembut, yang murni. Kuat maksudnya bagaimana? Kuat dalam ketaatan kepada Allah, atau istilahnya adalah as-sulbah fi ta'atillah. As-sulbah fi ta'atillah. Maksud hati yang kuat maksudnya hati yang kuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya saya ceritakan ke jenengan. Orang yang datang ke masjid pertama kali di malam hari di masjid tempat saya tinggal adalah orang yang dalam waktu 4 bulan terakhir sudah mengeluarkan uang 350 juta untuk bangun masjid. Wong sing paling sugih, sing paling dhisik te masjid, salate nangis-nangis, taat 11 rakaat tiap malam. Dudu bulan Ramadan loh nggih. Coba, seharusnya kita malu. Kenapa? Orang yang mungkin sebenarnya bisa leha-leha, Allah wong aku cukup bae kok. Ora usah mangkat tahajud ngopo. Ternyata dialah yang pertama ke masjid. Hujan lebat pun tetap berangkat ke masjid. Berarti dia as-sulba fi ta'atillah. Dia kuat di dalam ketaatan. Maka jenengan pastikan punya hati itu. Nih, saya ada cerita adik-adik. Anak saya dulu di Hamalatul Quran. Yang imam di sini itu Mas Ahmad itu dulu di Hamalatul Quran. Di sana programnya SMP harus sudah 30 juz. Alhamdulillah Mas Ahmad dulu kelas 2 SMP udah 30 juz. SMA tinggal nambahin kitab-kitab. Ada temannya masuk ke Hamalatul Quran itu dalam kondisi paling rendah hafalannya Mas. Cuma hafal sampai Ad-Duha. Ini kuna bekali paling cilik nih. Lialan ini 10 juz, 5 juz. Cuma hafal sampai Ad-Duha. Tapi dia lulus dengan terbaik nomor 2 ketika lulus. Kenapa coba? Temennya tidur, dia ngumpet di belakang mimbar aja gini nih. Duduk di belakang mimbar, ngumpet moco apa? Ngapal. Jadi jatahnya tidur siang, dia tidur siang sebentar, ngumpet di belakang mimbar. Bayangin, dia lulus terbaik nomor 2 itu. Sekarang beliau termasuk salah satu yang dapat sanad. Masya Allah, bacaannya Masya Allah. Padahal mangkate apalane paling sidik. Bahkan isi belajar tahsin Mas. Masya Allah. Nah ini penting ini adik-adik. Bahwa kuat di dalam ketaatan. Maksudnya adalah as-sulba fi ta'atillah. Yang kedua, lembut. Maksudnya bagaimana? Lembut ketika berzikir kepada Allah. Ar-raqiq inda zikrullah. Dia lembut hatinya ketika zikir kepada Allah. Maksudnya apa? Salah satu orang yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan perlindungan yauma la dilla illa dilluh, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah orang yang ketika bangun malam kemudian dia zikrullah, dia nangis, matanya bercucuran air mata karena takut kepada Allah. Lembut hatinya. Orang zikir, mana Allah, belum terluis. Alhamdulillah. Niku mboten lembut di dalam zikir. Alhamdulillah, ya Allah, mata saya masih bisa melihat. Alhamdulillah, saya hari ini masih dikasih makan. Alhamdulillah, saya masih dikasih minum. Alhamdulillah, mulut saya masih sehat. Begitu. Alhamdulillah. Begitu. Nggih. Dia lembut hatinya. Subhanallah, maha suci Allah dari yang buruk-buruk. Nggih. Jadi jenengan tidak memprasangkai buruk.
Lah uriku angel banget, kita ucapkan apa? Subhanallah, Engkau ya Allah maha suci dari yang buruk-buruk. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ada hadis panjang tentang kalimat Allahu Akbar ini yang tidak cukup kalau diceritakan sekarang. Intinya Allahu Akbar, Allah tuh maha besar. Jadi kalau kita punya soal, jangan mengecilkan Allah. Ketoke bumpet peteng ora dalan. Jangan mengecilkan Allah yang maha besar. Buat Allah semuanya mudah. Soalnya kita sudah dekat sama Allah atau belum, atau kita memprasangkai aku rumangsaku wis cerak kalau Gusti Allah, rumangsamu. Nggih, kita harus menilai lagi ketika kita mendekat kepada Allah. Allah tuh maha besar, enggak terlihat. Saking besarnya mata kita enggak bisa melihat. Enggak punya kemampuan untuk melihat. Kemudian yang ketiga adalah murni dan bersih, maksudnya adalah orang yang as-safi. Dia murni dan bersih dari kotoran-kotoran hati. Bapak Ibu semuanya, maka jenengan di bulan Ramadan buang semua tuh yang namanya hasad, namanya iri, namanya dengki. Nah itu dan teman-temannya. Itu harus hilang. Berarti jenengan sedang berbekal menuju ke puasa dengan bekal yang baik. Kemudian dikatakan di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-30, surah ke-47, wala ta'rifannahum fi lahnil qawli, sungguh kalian akan mengetahui mereka, kualitas seseorang dari nada bicaranya. Apa yang dibicarakan itulah kualitas kondisi hatinya. Hati itu seperti bencana yang akan mendidih apa yang ada di dalamnya. Sedangkan sendoknya adalah lisan-lisan. Maka tunggulah seseorang sampai dia berbicara, karena lisannya akan mengeluarkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Al-qulubu kal-qudur fis sudur tagli bima fiha wa ma hurifuha al-sinatuha. Yang intisarinya adalah hati kita adalah bencana. Isinya akan mendidih. Sendoknya adalah lisannya. Indah sekali kalimat-kalimat para ulama itu, masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, untuk mendalami ini nanti kita dibahas sepanjang bulan Ramadan. Kalau pas saya ada jadwal di sini, insya Allah saya perdalam dengan kitab Tazkiyatun Nufus. Jadi dengan berbekal dengan ini dulu masalah hati, mudah-mudahan dengan termasuk punya hati yang selamat. Berikutnya bab nomor 1 yaitu tentang ilmu. Ini saya langsung masuk ke beberapa hal yang lazim ditanyakan. Ini, tentu saja malam ini mungkin hanya sebagian saja. Ini, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah ada pertemuan berapa kali lagi masih sampai Ramadan? 1 kali. Tinggal 1 kali lagi. Minggu depan kita ketemu 1 kali lagi baru kemudian masuk Ramadan. Insya Allah nanti minggu depan ditambahkan. Yang pertama, wanita traweh di mana? Ibu-ibu trawehnya di mana? Di rumah apa di masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Katanya wanita lebih baik di rumah sholatnya. Pripun coba? Ada hadis dari Rasulullah SAW, wanita itu sholat di kamar di bagian dalamnya lebih utama dibandingkan di luar kamar, di ruang tamunya. Sholat di ruang tamunya lebih utama dibandingkan di terasnya. Di terasnya lebih utama dibandingkan di masjid kaumnya. Di masjid kaumnya lebih utama dibandingkan masjid tempat yang lain. Terus pripun niku? Di mana? Ada hadis yang lain nggih menika la tamna'u imma Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang kaum wanita untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. Intinya ngaten ibu-ibu. Jenengan itu kalaulah pun di rumah itu tetap dapat pahala besar. Ustaz, tapi aku nek nunggu mau apalane mukul papat. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas tambah qul ya lu kafirun. Lah nek kowe bola-balik bosen Ustaz. Urung nek salat dhewean ngantuk-ngantuk. Maka pakailah dalil yang tadi, la tamna'u, jangan kau halang-halangi ketika istrimu, saudara perempuanmu minta izin untuk sholat di masjid dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah boleh semua. Karena yang nggak boleh di madzhab Syafi'i itu yang terkenal cantik luar biasa. Ini lebih baik di rumah itu.
Kalau enggak, pakailah niqab. Bagi yang terkenal cantik, pakailah niqab. Sebab laki-laki itu punya penyakit. Apa penyakitnya? Nek delok wong wedok ayu terus ora karu-karuan. Niku. Maka jenengan boleh ke masjid dengan disarati tidak pakai wewangian, tidak pakai gelang yang bunyi gemerincing, melaku kerincing, wah bahaya nih. Jangan pakai pakaian yang mencolok, nggih. Ada yang tanya, Ustadz batik boleh? Boleh, yang penting jangan mencolok. Jangan mencolok. Mencolok niku ngaten, Mbak harus dipahami nggih. Mencolok itu beda dewe. Beda dewe niku mencolok. Nggih. Koncone nganggo batik kabeh, kita sendirian pakai model yang lain. Mencolok itu. Walaupun mungkin bisa jadi hitam. Nggih. Jadi makanya kalau ibu-ibu itu kalau bisa lazim dengan kaumnya itu penting supaya orang ketok dewe. Nggih. Teman-temannya hitam semua, ya sudah hitam. Itu lebih baik. Temannya ada yang marun, kebanyakan marun, ya udah pakai marun, itu lebih baik. Nggih. Ojo bedoni maksudnya. Karena Pak, laki-laki akan melihat yang bedo dewe. Niko. Ya, Pak. Pakai mantel. Makanya ada kalimat ngaten nggih. Khairu sufufi atau sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah awaluha, yang paling depan. Adapun bagi perempuan, sebaik-baik soft adalah yang akhir, paling belakang. Itu jikalau masjidnya terjadi seperti ini, Mas. Maka soft perempuan dari belakang, soft laki-laki dari depan. Intinya genadoh, gen boten nyetrum. Nggih. Kasih kesetrum boten, Pak? Sudah tua saya, Ustaz, sudah nggak kesetrum saya. Yang mudah-mudah nih loh, gampang kesetrum. Nggih. Tapi kalau masjidnya lantai 2, ini putra, ini putri. Yang baik ya dari depan sama. Paham? Paham nggih? Jadi nek jenengan kados di Maba itu Mas, kan ada 2 lantai, ya udah, ngesopnya kayak laki-laki juga sama. Intinya semakin jauh dengan laki-laki semakin baik. Tetapi sekali lagi, ini bukan menjadi alasan jenengan tidak sholat tarawih di masjid. Paham Bapak Ibu? Pun yakin jenengan balik sholat di masjid, syaratnya apa? Ojo nganggo wangian, ojo bengesan. Jangan tampil terlalu cantik, intinya itu. Nggih. Atau jangan pakai wewangian. Nggih. Tapi ini kepeksone jenengan di rumah pun jenengan tetap dapat pahala sebagaimana laki-laki yang sholat di masjid. Itu kalau mau wedok niku penak. Nang masjid yo itu pahala oke, nang omah yo itu pahala oke. Penak menawa wedok niku. Nggih. Wong lanang mboten. Laki-laki mau dapat 27 harus berangkat ke masjid laki-laki. Ibu-ibu enggak harus. Tetap angsal 17. Coba hebat mboten niku? Hebat. Hebat sekali. Misal sekarang, Ustadz, misalnya saya nggak sempat ke masjid, tapi hafalan saya nggak banyak, pakai mushaf. Boleh nggak? Sholat sunnah di malam hari pegang mushaf itu boleh. Aduh Ustadz, repot. Beli yang untuk tatakan mushaf, yang gede nih loh. Nah itu, boleh. Pertanyaan kedua, penyakit apa yang membuat kita boleh nggak puasa? Ini juga lazim ini, sering banget ditanyakan. Ini saya mengumpulkan pertanyaan yang sering masuk ke saya ini. Sakit ada 3 model Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sakit yang nggak punya pengaruh apa-apa terhadap puasa. Lorone panu alasan ora puasa. Panu udah nggak ada hubungannya dengan puasa. Oh itu sakit saya Ustadz, malu saya Ustadz. Ya itu soal lain itu. Nggih. Jerawatan Ustadz, aku izin jerawatan. Boleh enggak? Enggak boleh, ya tetap puasa jerawatan. Nggih. Batuk ringan itu tetap puasa, flu ringan tetap puasa. Nggih. Jadi jenis sakit pertama, jenis sakit yang enggak punya pengaruh apa-apa terhadap
puasa, maka wajib tetap puasa. Yang kedua, jika sakitnya kemudian dia puasa menjadikan dia terhambat penyembuhannya atau semakin parah keadaannya, maka yang seperti ini boleh tidak berpuasa dengan mengkodok di hari lain. Bukan bayar fidyah loh, tapi mengkodok di hari lain. Sebab nanti kalau sudah sembuh berarti dia wajib menggantinya. Nah, ibu-ibu masih punya utang kan nih bulan Sya'ban nih. Jangan-jangan tahun lalu aku isi di utang, Ustaz. Waduh, kurang pirang dino iki. Sekarang, kalau jenengan ternyata kurang berapa hari nih Mas Latif? 8. Katakanlah kurang 10 hari misalnya. Jenengan utangnya sih 15. Pripun? Jenengan yang 10 hari bayar sekarang, sisanya dibayar di tahun berikutnya plus fidyah. Niku double. Nggih. Makanya jangan sampai lewat, ibu-ibu. Ustaz, aku ndemben kicer. Anak pertama, duwe anak, arep poso nyusuni. Wis rampung nyusuni, hamil meneh. Arep puasa nyusuni meneh. Tahun keempat hamil meneh nganti 10 tahun. Coba, ada yang begitu enggak? Ada. Bapak Ibu semuanya ada. Lah ibu saya itu anaknya 10. Niku pripun durate utangnya pinten? Nek setahun 30 dino, 10 tahun 300 dino, stres oleh bales. Oleh kodok stres. Maka yang seperti ini sudah boleh dengan fidyah. Ada sebagian yang dikodok, sebagian dengan fidyah. Nggih. Ada nggak yang begitu? Ada, Bapak Ibu semuanya wis brojol-brojol wae anake. Nggih. Ya zaman dulu orang nikah 14 tahun, Pak. Nggih, Pak, nggih. Ya, ibu saya dulu tanya, "Ibu Rin nikah umur pinten?" 14 tahun. Wah, yang di depan ini udah berapa tahun nih? Wis pada nikah zaman dulu itu, mbah-mbah kita. Sekarang 25 tahun wis ketok cepet nih, Mas. Masya Allah. Ya. Kemudian sakit yang ketiga adalah penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang seperti ini sudah langsung boleh tidak puasa dan langsung bayar fidyah. Nah, kaifiyah fidyah ini ingat, fidyah itu dibayar jikalau sudah batal. Bukan begini, bukan di awal, bukan. Aku arep ora poso 30 dino tak bayar fidyah saiki, mboten angsal. Ketika sudah lewat harinya baru boleh dibayar fidyahnya. Boleh dicicil, boleh langsung di belakang. Boleh. Tapi kalau jenengan lakukan sekarang untuk 3 hari ke depan batal, nggak bisa itu. Karena belum terjadi kejadiannya. Jadi yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah orang yang satu dia sakit dan kalau puasa bertambah sakitnya atau kesembuhannya lebih lama, maka dia mengganti di hari lain. Atau yang ketiga, sakit parah tidak diharapkan kesembuhannya. Orang Cilacap gini Pak, pun mengik tekan tua. Ini buatan orang TBC misalnya kan susah kesembuhannya. Maka dia langsung boleh tidak berpuasa dan nanti mengganti dengan fidyah. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan ngaten, apa ciri khusus dapat malam qadar? Ada nggak ciri khususnya? Ada nggak? Nggak ada nih. Berdasarkan dalil nggak ada dalil satu pun yang mengatakan kalau dapat malam qadar begini dan begitu. Tapi para ulama menyebut ada firasat nyaman. Oh, firasat itu kayak medeni kayak klinik nih. Intinya ada perasaan nyaman di hati di malam itu. Kok jenengan delale semangat banget ngibadah. Nggih. Ketahuilah nggih Rasul bersabda apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada yang satu malam lebih dari 1000 bulan. Berarti setiap orang pasti akan melewati malam itu. Gini apa nggih? Maka orang dapat malam qadar maksudnya adalah orang yang di malam itu dia zikir, dia baca Quran, dia sedekah. Kalau adik-adik dia telepon ibunya, berbaik dengan saudaranya, berbaik dengan tetangga. Itu dia beri dapat malam qadar. Makanya Bapak Ibu semuanya, kemarin saya sampaikan kalau jangan punya dana sedekah dibagi. Sebenarnya baginya ngaten nggih. 30 hari tiap malam, 10.000, 10.000, 10.000. Nanti kalau di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan tambahi.
sing biasanya 10.000, 20.000, 50.000, khususnya di malam ganjil, terlebih di malam 27, malam yang paling diharapkan malam Qadar. Walaupun yang benar insya Allah setiap malam di malam ganjil berpotensi malam Qadar. Tapi kalau di Saudi, jangan lihat, nek wis malam 27 orang wong turu. Dia jaga betul, dia siapin kopi kadang-kadang supaya sampai datang waktu kaki nggak tidur, tidurnya siang. Makanya tanggal 27 awan wong do turu kabeh. Sebab dalune mereka nggak tidur. Nggih. Jadi tidak ada ciri khusus ibu-ibu. Oh, ketok ene anu ki anu adem iki. Enggak begitu. Enggak begitu. Walaupun ada beberapa hadis yang menerangkan, tapi tidak bisa spesifik menerangkan. Jadi intinya kalau jenengan kau merasa sangat semangat di malam itu, insya Allah mudah-mudahan di malam Qadar. Kemudian Ustadz katanya di bulan Ramadan adalah bulan Quran. Saya ini loh ibu-ibu, saya lagi head. Terus mau cek Quran ini pripun? Gimana ibu-ibu? Gimana? Boleh baca Quran tanpa pegang mushaf. Ini di soal memang di pondok penghafal. Ada keringanan mudah-mudahan nih. Di pondok penghafal gimana? Adik-adik kalau head boleh pegang mushaf nggak? Boleh nggak? Hukum asalnya memang tidak boleh sebenarnya nih. Maka biasanya diakali dengan kitab atau kitab tafsir, maksudnya bacaan Quran tapi lewat kitab tafsir yang memang dominasinya adalah keterangan tafsir. Yang tidak boleh adalah memegang fisik mushaf. Ada dua pendapat tentang ini nih, tentu saja. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Atau zaman sekarang ada gadget mas, jadi bisa pakai gadget. Tapi orang nonton Quran situ nonton video. Nih nganggo gadget, orang situ mau Quran malah Mas Latif gitu. Kemudian kalau jenengan sudah punya kebiasaan membaca Quran di bulan-bulan sebelumnya, Ustadz, saya di bulan Ramadan tanggal 1 ternyata sudah 10 juz. Apakah saya perlu ulang dari juz 1? Mboten. Jenengan lanjutkan saja ke juz 11. Nanti muter sampai ke juz 10. Maka jenengan sudah 30 juz. Ibu-ibu kan kebanyakan kayak gitu nih, sudah punya bacaan sebelumnya, maka diterusin mawon, diterusin saja. Pripun? Oh, biasanya sih rajin-rajin ibu-ibu. Bapak-bapak juga sama bapak-bapak nih. Di sini ada kegiatan baca Quran, Mas? Ada nih, insya Allah. Kemudian ibu-ibu lagi punya mantu, hamil dan menyusui, tidak puasa, apa wajib mengganti? Wajib enggak? Atau cukup fidyah? Pendapat yang kuat cukup fidyah. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan mengganti atau mengkodo di hari lainnya. Itu tadi arep kodo piye? Dua anak meneh, nyusuni meneh, dua anak meneh, nyusuni meneh. Lah kapan yang ganti? Kesuwen. Maka dengan fidyah. Jadi hukum asal puasa laki-laki dan perempuan secara umum adalah sama sebenarnya ini. Tetapi ada keringanan untuk perempuan yang lagi hamil dan menyusui. Misalnya contoh, aku kuat, Ustadz aku kuat kok, ora apa-apa. Tapi dokter mengatakan, Bu, kasihan anaknya, nanti kurang gizi. Nah itu kalau jenengan sudah dokter mengatakan seperti itu, maka jenengan batalkan. Karena dalam agama ini Bapak Ibu semuanya, jenengan itu boleh mengeluh kepada yang bidangnya profesionalnya. Makanya adik-adik kalau punya keluhan jangan mengeluh ke sembarang orang, jangan. Keluhkan kepada orang yang memang punya kapasitas di situ. Misalnya ahli psikologi. Makanya di pondok-pondok itu biasanya suka itu anak-anak yang problem didatangkan psikiater biar bisa ngobrol. Kebetulan saya menangani kayak gitu nggak sedikit nih. Ada anak yang mondok jangan pengen mondok, bapaknya pengen anaknya mondok, ibunya dipaksa mondok, akhirnya nang pondok kurang optimal. Jadi pengen Bali we. Minggat. Subhanallah. Yang seperti itu harus didampingi dengan psikiater. Maka kalau dokter mengatakan, oh jenengan jangan, kasihan nanti janinnya, maka jenengan jangan puasa. Kemudian ada pertanyaan juga Mas Latif. Ini pertanyaan setiap tahun muncul. 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-1. Itu tiap tahun ditanyakan itu. Kalau di sini sesuai imamnya Mas atau gimana?
Di sini 443 ya sudah, pokoknya yang 443 ya baik, yang 223 atau 2221 ya monggo. Bahkan kalau jenengan Mas di Masjidil Haram itu nanti sholatnya itu 2 ronde, yaitu 20 dan 13, setengah 11 mulai 20 rakaat. Di sana 22 kebetulan Mas. Kemudian nanti nyambung lagi 13 di malam harinya sampai jam plus minus sekitar jam 2. Nggih. Jadi itu dalilnya dua-duanya membolehkan. Nggih. Dalil yang dua-dua, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 asalnya. Tapi hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebut 443. Walaupun ini ada perbedaan pendapat. Intinya monggolah, jangan disoal, nggih. Jangan disoal. Jangan bertengkar hanya kayak gara-gara 443 sama 22. Wes untuk kancaku kowe. Wis Islami aliran apa, jangan kayak gitu. Nggih. Kemudian iktikaf, ibu-ibu, Ustaz. Saya mau iktikaf, tapi suami saya nggak membolehkan. Jadi kan nekat iktikaf apa di rumah saja? Pripun? Ibu-ibu pengen iktikaf. Aduh, aku pengen iktikaf. Tapi suami nggak mengizinkan, gimana? Lebih wajib mana iktikaf sama patuh sama suami? Lebih taat, lebih utama taat ke suami. Nggih, maka jenengan kalau suami mengatakan, "Bu, jenengan teng griya mawon." Ya sudah, jenengan harus patuh. Nggih. Ini yo bapak ayo kebangetan orang itu ngopo. Nggih. Kan kalau di sini aman tuh katanya, ngene ora ono sing ayu, katanya ora ono katanya. Nggih. Aman lah ke masjid nggih. Nggih. Jadi nek yang standar-standar saja aman, insyaallah aman nggih. Nggih. Jadi izin dari suami itu adalah bagian yang penting. Kemudian ada pertanyaan juga, Ustaz, apakah kalau bulan Ramadan saya baca Quran harus dengan artinya? Itu lebih baik dengan tadabbur. Nggih, bulan Ramadan, bulannya Quran. Maka jangan maos sambil mentadaburi. Syukur-syukur maos tafsirnya. Nggih. Tapi kalau disuruh saya nambah hafalan apa tilawah di bulan Ramadan? Yang bagus adalah banyakin tilawahnya. Banyakin tilawahnya. Hafalan yang sudah dicapai, ulang-ulang tuh di bulan Ramadan. Nggih. Nanti nambahnya lagi setelah bulan Ramadan. Kalau mau nambah ya jangan terlalu ngeden di bulan Ramadan. Nggih. Itu pendapat yang lebih bagus. Nggih. Kemudian jenengan sudah sholat tarawih, sudah sholat witir, badhe sholat tahajud malih, angsal boten? Angsal boten? Angsal. Pripun kaifiyahnya? Caranya gimana? Sholat tahajud saja tanpa witir. Ingat, Rasulullah bersabda, man barang siapa sholat ma'al imami hatta yansharif, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansharif. Nih kalimat ini yang penting. Jangan salah pengertian ini. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa yang sholat ma'al imami bersama imam hatta yansharif sampai rampung berakhir tekan witir, kutibalahu sholal laila kullah, maka dia dicatat sholat semalam suntuk. Ada orang, Ustadz, saya mau sholat lagi nanti malam, maka saya begitu imam witir saya pulang, kemudian saya nambah sendiri di rumah, baru terus witir. Pahalanya besar mana dengan yang rampung dengan imam? Besar mana? Besar yang rampung dengan imam. Sebab yang rampung dengan imam ditulis koyo-koyo to sholat semalam suntuk. Paham Bapak Ibu? Kurang Ustadz, boleh nanti malam nambah lagi tanpa witir. La witroni fi laila. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ojo kesolehan, mau wis witir aku witir meneh lah. Witir niku genep. Nek 3 karo 3 dadi 6, ora sida genep. Ora sida witir. Paham Bapak Ibu? Nah niku. Jadi jangan lagi ada bingung nggih. Pokoke tahajud mawon monggo. Nggih. Niku. Jadi witir itu bukan penutup nggih Bapak Ibu. Witir itu ganjil. Bukan penutup, bukan.
Kemudian, Ustaz, bacaan Quran saya belum bagus. Apa saya perlu tetap baca Quran? Iya, jawabannya ibu-ibu. Jawabannya tetap harus diperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, alladzina yaqra'unal Qur'ana wa huwa mahirun. Barang siapa yang membaca Quran sementara dia mahir, maka dia dibersamai oleh malaikat kiramil barara, malaikat yang bersih, yang taat kepada Allah. Waladi yaqra'unal Qur'ana wa yata'tafu wa yata'ta'u. Orang yang baca Qur'annya terbata-bata, tak itu artinya apa? Terbata-bata. Sing sinten kemawon maca Qur'ane terbata-bata wa huwa alaihi sakun lahu ajrun. Maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala angelen ini lho. Alif 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 lam 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 lam. Niku malahan pahalane double. Double angele maca, double bacaan per huruf. Nggih. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Walam akul alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan kata alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tapi saya mengatakan alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Berarti ini dibolak-balik terus, malahan dibolak-balik itu malahan pahalanya oke. Ibu-ibu, kalau belum pintar baca Quran, tetap baca sambil jenengan datangkan guru tahsin supaya bacaannya lebih baik. Sambil belajar tetap baca Quran. Kemudian ada pertanyaan juga nih. Pada sholat tarawih apakah tiap-tiap 4 rakaat baca iftitah? Baca enggak? Baca enggak? Tetap baca nih kalau ada kesempatannya. Imamnya Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan jangan mau contohnya kapan? Asalnya setiap kita memulai setelah takbiratul ihram ada sunnah, namanya sunnah iftitah sebagaimana kita sudah pelajari. Kalau ada kesempatannya, enggak pun enggak apa. Wah, aku kata ora mantu ora iftitah. Jangan begitu. Karena itu hukumnya sunnah. Ada pertanyaan lagi. Ustadz, bumi ini kan berputar. Lah terus malam qadar kapan? Ning kene awan ning kana peteng. Iya enggak? Kita dengan Saudi selisih 5 jam nggih. Berarti teng mriki pun maghrib, teng mriki teksi awan. Nggih. Oh, jare malam qadar pada turun, malaikatnya turunnya kapan? Nah, ini sudah bukan wilayah kita yang seperti itu nggih. Jadi jenengan harus tahu bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Pokoknya kita hitungannya malam jadi tempat kita. Nang kono siawan ya terserah mereka. Itu urusan Allah. Ada juga pertanyaan, Ustaz, saya pedagang kuliner Ustaz. Bulan Ramadan saya nggak bisa jualan, gimana? Ya jualannya menjelang maghrib lagi. Oh, menjelang maghrib masjid-masjid menyediakan takjil. Pun jenengan melu takjil wae. Nggih, bulan Ramadan bulan untuk banyak beribadah. Ustaz, di bulan Ramadan boleh enggak saya banyak berdoa untuk dapat jodoh? Ada tanya kayak gitu, Mas? Boleh. Boleh, silakan saja. Caranya bagaimana? Jadilah solehah yang mbak-mbak. Nanti jenengan akan ditemukan dengan yang soleh. Gampang, dalam Islam itu gampang. Nek jenengan pengen duwe jodoh sing soleh, jenengan solehah. Laki-laki sama. Kalau pengen dapat pasangan solehah, jenengan soleh. Itu rumusnya. Maka berdoa di bulan Ramadan, bulan baik, silakan. Tambahannya, Ustaz, saya sudah dapat nikah di bulan Ramadan. Boleh. Ning hati-hati. Nggih. Sebab nanti tantangannya berat. Nikah di hari pertama Ramadan. Nek nabrak awan repot niku. Swidak dinten berturut-turut hukumane. Nggih, maka jangan sembarangan niku. Nah, kemudian ada subhat begini Bapak Ibu.
Katanya Rasulullah sholat tarawihnya cuma 3 malam. Iya kan? Iya enggak? Kok kita sekarang sholat malamnya 30 hari? Bener nggak itu? Rasulullah sholat tarawihnya berapa malam? 3 malam. Malam keempat Rasulullah ditunggu oleh sahabat, Rasulullah nggak keluar. Maka Rasul di hari berikutnya mengatakan, saya tahu kalian dulu semalam menunggu saya, tapi saya sengaja nggak keluar. Saya khawatir jadi wajib. Paham? Karena sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah kontinu bisa menjadi wajib. Maka Rasulullah khawatir memberatkan umatnya. Maka Rasulullah hanya 3 malam saja tarawihnya. Sekarang kenapa 30? Karena sepeninggal Rasulullah SAW berarti tidak ada syariat baru, maka para sahabat melaksanakan 30 malam. Maka kita mengambil asal dari sahabat. Jadi jangan jadi alasan, oh aku tarawih malam pertama, malam 11, kalau malam syukur, wis kayak Rasulullah, ping telu tok, salah. Nggih. Nggih. Jadi itu bukan dalil untuk sholat tarawih 3 malam saja. Nggih. Jadi kita harus tahu tentang hadis itu ada bermacam-macam ya. Ada hadis dari perilaku Rasul, ada kalimat dari Rasulullah. Nggih. Harus dibedakan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, cari imam yang bagus ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah Al-Ma'arij itu sudah berusaha. Mas Amar insya Allah di 10 hari terakhir di sini, imam di sini insya Allah. Cari imam yang bagus itu salah satu hal yang harus diupayakan di sepanjang bulan Ramadan supaya jamaah tentrem. Jangan bulan Ramadan imamnya fales, aduh repot banget wis jamaah kesel pol-polan. Kemudian ada pertanyaan juga di ibu-ibu katakan, jika rumah sepi apakah saya boleh iktikaf di rumah? Tidak dikatakan iktikaf kecuali di masjid. Maka di rumah itu bukan iktikaf namanya. Terus sekali lagi kalau udah niat iktikaf, suami nggak mengizinkan, insya Allah jangan dapat pahala iktikaf. Tapi tidak dikatakan iktikaf kecuali di masjid. Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat ke 187. Ada lagi pertanyaan gini, kenapa kita puasa Ramadan 1 bulan penuh? Saya jawab, ya untung orang 12 bulan penuh. Ya aneh-aneh ini. Saya ditanya begitu itu. Ustadz, kenapa kok kita diperintahkan puasa 1 bulan penuh? Ya untung apa ya orang rolas bulan penuh. Itu namanya tauqifiyah, urusan Allah, bukan urusan kita. Sebagaimana kita disuruh sholat 5 waktu, kita nggak tahu apa hikmahnya. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Untuk malam hari ini mungkin ini yang bisa disampaikan. Terakhir, Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Jadi di malam Ramadan walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam di bulan Ramadan Allah itu mencatatkan orang yang terbebas dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan itu berlaku setiap malam jenengan masuk bulan Ramadan. Malam pertama isi rodo pecicilan urung kecatet. Malam kedua urung kecatet. Malam ketiga urung kecatet. Ketahuilah itu berlaku sampai akhir bulan Ramadan. Maka jangan menyerah. Artinya Pak, setiap malam jenengan harus semangat di dalam ibadah. Jangan malam pertama tok rajin tekan buri, engko 5 dino wis kare. Tapi di sini alhamdulillah bagus di sini, masya Allah. Saya dulu tahun lalu melihat di sini termasuk tahan, alhamdulillah. Jadi ini sekaligus memberitahukan Bapak Ibu semuanya, kalau jangan mendengar begini, penceramah dengar mengatakan Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Itu hadisnya enggak tepat. Ramadan itu 10 hari pertama adalah rahmah. Tengah-tengahnya adalah maghfirah, ampunan. Terakhirnya adalah itqu minan nar, terlepas dari api neraka. Itu kurang pas dibandingkan yang tadi. Karena Rasul bersabda yang sahih, walillahi utaqa'u minan nar. Berarti rahmah, maghfirah dan itqu minan nar itu setiap malam. Halo mesake banget nembe entuk Ramadan 5 dino mati.
Berarti nembe entuk rahmat tok urung diampuni, urung bebas saka api neraka. Yang bebas dari api neraka mereka yang sampai akhir. Mestake mboten? Maka sekali lagi itu berlaku setiap malam. Nah, ini pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan membantu. Nanti kita di pertemuan berikutnya lebih berdalam lagi di beberapa hal. Semoga Allah sayangi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Wahid atas ilmu serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat